Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng Yerni di Bastory Inspirasi. Dan di video kali ini Yerni tentunya tidak sendiri, tapi ada tamu inspiratif dan kali ini benar-benar luar biasa. Bastory Inspirasi datang di sini, ini namanya bank, tapi bukan bank biasa guys. Di samping Yerni sudah ada Kakak Jo Manuhua. Tepuk tangan dulu pemirsa yang ada di sini. Oke Kak Jo, gimana kabarnya Kak Jo? Kabar baik Kak Yerni, selamat datang di Iya, terima kasih sudah menerima Bastory Inspirasi datang di Bank Sampah Kota Ambon. Baik, teman-teman semua mungkin ada yang sudah tahu juga, ada juga yang mungkin belum tahu. Jadi di video kali ini Yerni ditemani sama Kak George Manuhua. Ya, Kak George Manuhua. Kak Jo sendiri merupakan founder dari Beta Bank Sampah Kota Ambon, luar biasa. Kak Jo mungkin yang bikin penasaran, memang ada sih di artikel-artikel kalau cari di Google tuh sudah banyak berita tentang Beta Bank Sampah. Tapi mau dengar langsung cerita dari foundernya. Jadi Kak Jo mungkin bisa cerita dong buat kita semua yang ada di sini, untuk teman-teman juga yang nonton, bagaimana bisa punya ide untuk bikin kayak gini Kak Jo? Idenya dari mana, ceritanya awal mulanya itu bagaimana? Ini katanya dari tahun 2018 loh, jadi udah lama. Oke, silakan Kak Jo. Terima kasih buat Kak Jo boleh datang cerita Bastory Inspirasi di Beta Bank Sampah. Mau mulai dari mana? Mungkin perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, Beta George Manuhua. Iya. Masih single. Masih single. Beta founder Beta Bank Sampah. Jadi awal mulanya Beta Bank Sampah hadir ini sebenarnya tidak ada rencana dan dipikirkan sama sekali. Oke. Jadi memang dari 2016-2017 itu memang Beta aktif di beberapa komunitas yang bergerak di lingkungan. Bidang lingkungan. Oke. Nah, Beta memang tidak punya latar belakang, misalnya yang terkait dengan lingkungan. Tapi latar belakangnya pendidikan. Jadi ini latar belakangnya pendidikan. Nah, jadi di awal tahun itu sering kegiatan-kegiatan aksi bersih dari komunitas-komunitas itu dilakukan, dan kita terlibat ikut, dan aksi-aksi bersih itu di pesisir pantai, di sungai dan lain-lain, di hutan-hutan mangrove. Nah, dari situ di 2017 akhir, saya pikir Beta ini sementara mungkin lagi koslet. Beta sering Beta bilang Beta koslet gitu. Koslet, kenapa tuh koslet? Bisa membersihkan tempat orang lain, tapi sampai ke rumah lingkungan sendiri kurang peduli gitu. Kebetulan Beta Bank Sampah, rumah Beta ini di sampingnya sungai. Benar sekali, sungai yang sangat besar. 200 meter ke belakang itu pantai. Nah, jadi aktivitas ketemu mama nih yang mencuci di sungai ini, di kali ini, itu banyak sampah-sampah plastik. Iya, betul. Nah, banyak sampah plastik. Nah, muncul ide pada saat itu belum Beta Bank Sampah masih punya inisiatif sendiri untuk ambil sampah-sampah di pinggir-pinggir kali ini, ambil di sungai. Jadi itu kumpul sendiri nih. Kumpul sendiri dari 2017, 2018 itu kumpul dan menumpuk di rumah. Oke, di sini ya. Di sini menumpuk di rumah dan membuat orang tua resah, marah karena rumahnya dijadikan penampung sampah. Jadi, nah dari situ kita muncul karena sering kalau belajar di YouTube itu, kalau lihat di YouTube itu kita sering lihat tumpukan-tumpukan sampah. Nah kalau lihat pasti dia video yang terkait dia muncul terus. Nah ketemulah sama EcoBrick ini. Di 2012 ketemu sama EcoBrick. Jadi EcoBrick ini yang kayak gini yang Kak Jo udah bikin ya? Jadi ketemu EcoBrick, lalu dibuat EcoBrick. Dan ternyata
satu botol itu perlu banyak sampah plastik. Nah, jadi satu botol itu bisa menghabiskan 500 sampai 600 lembar sampah plastik. Wow, itu banyak sekali dalam satu botol. Satu botol. Botol aqua ini ya. 1,5 liter itu ya. Dan ternyata sampah-sampah plastik yang dikumpul selama ini tidak cukup. Oh my god, padahal sudah banyak. Sudah banyak. Nah, tidak cukup untuk membuat eco-brick. Nah, kebetulan depan rumah halamannya luas, itu tempat bermain anak-anak di sini. Nah, ketika sore hari, Kak Jo panggil mari, semua datang kumpul. Nah, kenapa Kak Jo? Kak Jo tanya mau uang? Ya semua mau, semua mau uang, semua mau uang. Nah, sekarang kalau mau uang, kemana saja di sekitar rumah, di rumah atau di sungai dapat sampah plastik seperti ini, ambil, cuci, bersihkan. Di sini ditampung Kak Jo yang bayar. Wow, luar biasa. Jadi pada saat itu karena masih jumlahnya masih sedikit orang, itu Kak Jo itu hargai, ini bukan berlebihan tapi 100 lembar sampah plastik. Jadi setiap plastik ini khusus di Beta Bank Sampah, khusus plastik saset atau multi layer. Tidak menerima sampah yang lain. Jadi hanya plastik-plastik, kemasan plastik. Kemasan plastik. Nah, jadi hari itu, pada waktu itu, pertamanya 100 lembar itu dihargai Rp3.000. Wow, Rp3.000 untuk 100 lembar sampah plastik. Iya. Wah, karena dari awal, karena Kak Jo sudah terlanjur bilang 100 lembar sampah plastik, Kak Jo kira mungkin mereka bawa tidak terlalu banyak. Ternyata banyak ketika sekali. dibawa satu karung. Di situ, jadi akhirnya dicatat namanya. Lalu belum ada nama kepikiran Beta Bank Sampah, belum ada. Jadi itu masih berjalan biasa. Seperti biasa. Pas Desember mereka cair. Mereka cair selama berapa bulan mereka kumpul sampah plastik, mereka cair. Uangnya yang ditabung. Jadi istilahnya tabung sampah, tapi dapat uang. Wede, sadis. Lanjut. Pada saat itu lalu pernah dari salah satu instansi turun dan tanya, ada data bank sampah. Jadi data bank sampah, terus kok ada pertanyaan, kok kenapa terima sampah-sampah plastik ini? Kan tidak ada namanya bank sampah, itu berarti ada sisi lingkungan dan sisi ekonominya juga. Ada menguntungkan juga. Kalau Beta Bank Sampah tidak untung karena memang sampah plastiknya ini kan tidak. Betul. Terus tidak ada nilai jual ya. Tidak karena nilai jual. Terus Kak Jo bilang, "Pak, dari situ muncul, Pak, di sini namanya Beta Bank Sampah." Kok Beta Bank Sampah? Iya, Pak. Banknya saya sendiri, aturan saya sendiri. Betul. Ya saya sendiri gitu Pak, jadi tidak ada kaitan dengan bank sampah. Oh ya gitu, iya ya Pak. Nah di situ munculnya kata Beta Bank Sampah. Jadi itu di tahun 2018. 2018, Maret 2018. Beta Bank Sampah ya, langsung istilah Beta Bank Sampah muncul. Jadi biasanya kalau dibicara soal bank itu kan biasanya orang tabung uang. Tapi kalau di Kak Jo, tabung sampah, Beta Bank Sampah ini kumpul sampah plastik, nanti dapatnya uang. Dan itu diambilnya 1 tahun ya Kak Jo? Maksudnya anak-anak kumpul atau ada durasi waktu tertentu? Dulu tuh biasanya akhir tahun, tapi sekarang Kak Jo bilang kalau sudah 50.000 boleh ambil, misalnya perlu 20.000 boleh ambil gitu. Iya betul. Nah terus ini kalau teman-teman lihat di sini nih sebelah kiri kanan ini semuanya yang disebut dengan eco-brick ya. Jadi kayak sampah-sampah plastik dari air mineral diisi dengan 500 pieces kemasan plastik yang tadi Kak Jo bilang. Sampai sekarang sudah berapa banyak eco-brick yang Kak Jo hasilkan? Kalau sampai sekarang kalau tidak memang tidak dihitung sih, tidak dihitung. Tapi paling banyak itu kita pernah buat dengan 670 botol. Wow, 670 botol. Kita membuat panggung. Oh, jadi panggungnya dari ini? Jadi kita nanti aksinya di atas panggung ya. Aduh, penasaran itu kayak gimana. Jadi ini bisa jadi kursi, bisa juga jadi meja. Apalagi Kak, kalau eco-brick ini dimanfaatkan? Sebenarnya kalau dari fungsinya eco-brick ini kan sebenarnya bata ramah lingkungan. Jadi ramah lingkungan, brick batu bata. Jadi kalau di negara-negara yang mendesain dengan eco-brick, mereka menjadikan ini sebagai pengganti batu bata untuk membangun rumah. Jadi bisa kayak bikin bangunan. Iya, bisa. Wow. Bisa jadi. Cuma memang itu butuh sampah lebih banyak.
dia butuh sampah. Ada juga pakai kalau ada lihat di video-video YouTube itu kan biasanya ada yang isi pasir di dalamnya juga. Oh, oke. Supaya lebih berat, iya, lebih kuat berat. Begitu ya. Oke, siap. Nah, Kak Jo sendiri punya pengalaman paling unik atau misalnya yang paling lucu misalnya sepanjang Beta Bank Sampah ini berjalan kan dari 2018 nih sampai sekarang 2021. Pasti sudah lumayan banyak pengalaman yang Kak Jo dapat di bidang lingkungan dan Beta Sampah sendiri. Apa yang paling lucu dan yang paling mengesankan yang selama ini Kak Jo dapatkan? Yang paling mengesankan itu pada saat kita mau buat kegiatan. Jadi kita buat kegiatan itu kita mau buat panggung dari sampah plastik dari Ecobrik. Karena Kak Jo pikir kursi, meja itu sudah biasa. Mungkin apa lagi nih ya. Betul. Terus kita buat otaknya tuh selalu kreatif. Ya, kita buat Ecobrik. Kita kerjasama, kita membutuhkan las bersih untuk bikin rangkanya. Kita susun. Nah, memang jumlah Ecobrik ini memang karena sudah terlalu banyak, karena banyak yang beli, jadi kita buat itu sampah plastik, kita buat panggung, di situ kekurangan sampah. Jadi karena setiap hari itu, karena pada saat kita buat panggung, Kak Jo berdayakan beberapa anak-anak muda sekitar untuk buat Ecobrik. Jadi itu buat Kak Jo bayar mereka lagi. Jadi satu botol itu dihargai 5.000 kalau kasih penuh. Kalau kasih bikin sampai 500 masuk tuh. Masuk satu botol 5.000. Jadi itu pasti anak-anak semangat tuh. Jadi setiap hari mereka datang. Pagi, siang, malam sampai pagi lagi mereka datang terus. Jadi sampahnya habis. Yang paling menarik kita cari sampahnya di Mardika selama 2 minggu. Di Mardika memang gitu. Selama 2 sumber minggu. Sampah banyak di situ pasti. Jadi kita pergi itu jam-jam 10 malam. Jam 10 sampai jam 11 sampai aktivitas penjualan di Mardika selesai, di terminal A dan terminal B selesai, kita angkat sampah di situ. Dan pasti banyak sekali. Banyak sampah. Yang paling lucu kita angkat sampahnya dengan 2 mobil Avanza. Sampai mereka kaget, wah, ini angkat sampah dengan mobil ya, Avanza. Itu paling banyak selama 2 minggu. Kita angkat sampah plastik retail di situ. Sampah plastik retail di situ yang sampai selama 2 minggu itu sampai sudah akrab dengan para pedagang di situ, sampai mereka, abang ini kita sudah isi dalam karung nih, angkat. Mereka juga terbantu sebenarnya. Jadi kayak gitu yang paling menyenangkan ya. Nah, Kak Jo ini sendiri kalau ya ini baca di artikel itu sudah menerima penghargaan juga dari pemerintah Kota Ambon. Nah, Kak Jo mungkin bisa cerita tentang akhirnya bisa terima penghargaan dari Pemkot itu, Pak. Pertama memang Beta Bank Sampah ini memang dapat SK-nya dari Dinas Lingkungan Hidup Persampahan dan Persampahan Kota Ambon, dan penghargaan itu didapat pada puncak perayaan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN di Kota Ambon, dan ada beberapa komunitas yang menerima penghargaan itu, dan salah satunya adalah Beta Bank Sampah juga sebagai penerima penghargaan dari Wali Kota Ambon sebagai komunitas yang berkontribusi pada penanganan sampah di Kota Ambon. Dan itu menjadi bukti juga bahwa semangat sampai saat itu kita harus berbuat terus. Konsistensinya masih jalan sampai itu bulan Februari kemarin. Bulan Februari 2020. Oke, siap, luar biasa. Jadi Kak Jo juga sudah membuktikan bahwa dari 2018 sampai sekarang tuh masih tetap jalan tuh, itu sebenarnya luar biasa, karena biasa kan kalau orang jalan 1 tahun kadang sudah capek begitu Kak Jo. Nah, kalau Kak Jo sendiri, kalau Beta Bank Sampah ini sebenarnya manfaatnya memang untuk lingkungan sudah pasti ya. Nah, selain manfaat lingkungan sendiri, apa manfaat di bidang lain mungkin yang menurut Kak Jo bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar lingkungannya Kak Jo? Gitu. Pertama, manfaat yang pertama itu, dulu itu sebelum Beta Bank Sampah hadir dan kita beroperasi, tetangga-tetangga, orang-orang sekitar kalau beraktivitas di kali, terus ada sampah, buang. Terus buang. Budaya buang sampah sambaran-sambaran. Nah, sekarang bersyukur karena kalau mereka beraktivitas di air, bahkan ibu-ibu, karena mereka tahu pasti sampah-sampah plastik itu akan diangkut oleh Kakak Jo dan adik-adik nanti. Gitu. Jadi sudah dikumpul. Sudah. Jadi
biasanya di tempat situ ada, nanti mereka turun sampah plastik mereka taruh di situ sebelum turun ke sungai mereka taruh. Nanti ibu-ibu yang beraktivitas juga biasanya kumpulkan sampah plastik itu taruh di kering. Nah, jadi sudah tahu. Teratur. Jadi sudah lebih teratur. Jadi sampah plastik memang kalau untuk sampai tingkat 100%-nya belum, tapi berusaha terus untuk artinya bahwa sudah ada perubahan pola pikir gitu. Betul. Dari tetangga sekitar, bahkan orang tua sekitar juga mendukung juga pasti ya. Bahkan orang tua kalau ke kios, ke warung, kalau pulang dari warung tuh biasa tangan kiri kanan itu ada sampah plastik. Langsung bawa karena sudah tahu di sini. Nah, kalau dari 2018 sampai sekarang 2021, Kakak Jo punya tujuan kedepannya tuh mau kayak gimana Beta Bank Sampah ini? Kan saya mungkin cuma di sekitar sini, saya pasti maunya berkembang karena ini dia bagus sekali. Nah, Kak Jo punya tujuan jangka panjang ke depan dari Beta Bank Sampah ini seperti apa? Kalau bicara soal tujuan itu berarti sangat berkaitan dengan Kotong punya mimpi sebenarnya. Ya, benar. Mimpi. Artinya bahwa memang pertama kita ini belum punya ada alat yang memadai untuk pengolahan sampah plastik khusus saset dan saset atau multi layer, karena memang sampah saset dan multi layer ini kan sangat banyak karena produksinya terus setiap hari pasti tambah banyak produksi dan sampah ini ya kan sebenarnya menjadi ancaman gitu, ancaman karena cuma masalahnya pengolahannya saja. Kalau di Beta Bank Sampah ya palingan ekobrik dan lain-lain, karena kita tidak bisa buat apa-apa dengan sampah plastik ini karena tidak punya alat yang memadai. Nah, kita berharap misalnya kalau ada alat, ada alat yang bisa dibuat atau dipakai untuk pengolahan sampah plastik ini kan lebih baik seperti negara-negara maju sudah buat pengolahan sampah plastik seperti ini. Betul. Karena memang kalau ini mau dibakar juga kan berbahaya kan? Iya, racun ya. Racun gitu, berbahaya. Jadi kita masih di sini dan kita kalau yang berikut lebih hari lebih menyebar dan kalau di negeri hati besar memang pertama itu kita mulai dengan 8 nasabah di anak-anak sekitar. Jadi 8 nasabah itu anak-anak kecil? Anak-anak kecil semua. 8 nasabah. Kalau sekarang sudah tercatat sekitar 36. Wow, tapi itu masih di hati besar? Ya, masih ada di hati besar. Ada salah satu nasabah juga yang paling jauh itu di Batu Merah. Batu Merah, wow. Teman, sebenarnya teman. Cuma sampah-sampah plastiknya di rumah. Kalau sudah banyak, dia datang bawa ke sini. Luar biasa, oke. Ke sini. Dari 36 itu bukan saja anak-anak, ada juga mama-mama, ibu yang sudah terlibat gitu. Terlibat. Wow. Sampai saat ini sebenarnya mimpi tujuan punya Beta Bank Sampah ini banyak gitu. Cuma jangan terlalu berharap, kalau kajunya jangan terlalu berharap gitu. Kita berharap kepada suatu lembaga atau apa itu. Berharap pada orang lain tuh agak susah ya. Susah, gitu. Betul. Jadi berjalan saja, dan lokasi ini memang mau dibuat juga sebagai kedepannya ada perencanaan untuk kita mau mendesain ini sebagai ruang plastik. Ya, wow. Jadi nanti anak-anak belajar soal semua segala plastiknya nanti di sini, gitu di sini. Nanti kita mau bikin ruang plastiknya di sini. Ini perlahan-lahan lagi. Iya, memang sih sudah mulai kelihatan di sini ya. Dia punya suasananya sudah mulai kelihatan. Nah, Kak Jo sendiri sebenarnya secara tidak langsung Kak Jo sudah mengedukasi anak-anak ini dari kecil untuk bisa mengolah sampah, untuk bisa punya peka terhadap lingkungan. Terus satu lagi soal menabung. Jadi menabung yang selamanya ini ya, tapi bisa menabung sampah juga. Itu sangat kreatif sekali, sangat luar biasa sekali Kak Jo. Nah, kalau misalnya ke depannya orang mulai tertarik untuk menabung sampah di Beta Bank Sampah. Nah, dari Kak Jo itu gimana? Nanti kalau misalnya ada orang yang misalnya, ih Beta kayaknya mau taruh sampah di Kak Jo aja deh, itu bisa sih Kak Jo? Boleh. Malah Beta Bank Sampah kemarin itu bahkan nasabah-nasabah misalnya dari Hitung, dari Morella, bahkan dari Negeri 5 mau. Kak Jo bilang, bisa boleh, tapi
masalahnya Kak Jo itu punya kendalanya di transportasi. Iya, karena kalau diantar ke sini ya boleh gitu, tapi kalau misalnya tampung dijemput agak susah karena secara finansial atau sisi ekonomi Beta Bank Sampah tidak ada keuntungan soal ini gitu. Paling-palingan oh ya ada yang mau beli ini, ada yang mau pesan ini, oke gitu. Tapi kalau secara rutin kan tidak karena seperti bank-bank sampah yang lain yang punya sampah yang bernilai ekonomis, bisa dijual kembali dan didaur ulang. Tapi sampah-sampah ini kan memang tidak ada nilai ekonomisnya ya. Jadi Kak Jo tidak mendapat keuntungan juga. Gitu. Jadi kita bilang buat teman-teman kalau yang mau boleh, tapi sampahnya bisa diantar ke sini. Nanti kita yang buat pencatatan, kita yang buat pencatatan tabungannya gitu, tabungannya. Tapi kalau mau jemput di atas agak susah. Lalu akhirnya ada beberapa kegiatan yang sudah kalau begitu, kalau sampahnya banyak nanti Kak Jo ke sana, kita buat ekobrik sama-sama di sana gitu. Betul ya. Jadi supaya di sini ada, di sana ada, supaya ada cabang mulai dari Beta Bank Sampah di Hatiwa besar, bisa ada cabang-cabang lain di dalam kota, misalnya Kota Ambon ya Kak Jo ya. Bisa. Nah, terus Kak Jo sendiri punya harapan untuk Beta Bank Sampah dan Kak Jo secara pribadi kedepannya seperti apa? Pertama, harapan kita untuk Beta sendiri, kita berharap supaya Beta tidak pernah bosan dengan hal seperti ini. Beta terus konsisten karena membangun itu sangat mudah kayaknya. Membangun itu sangat mudah, tapi untuk mempertahankan dan konsisten yang Kak Yerni bilang itu yang paling sulit. Dan kita bersyukur karena dari tahun 2017 dan 2018 sampai saat ini Beta Bank Sampah terus aktif. Kadang-kadang kok Beta Bank Sampah tidak aktif? Kata iyalah, masih kita harus, kalau Kak Jo masih kita harus update angka sampah setiap hari di sosial media. Karena itu bagi Kak Jo itu sudah aktivitas rutin yang tidak perlu dikasih tahu lagi gitu. Tidak perlu dikasih tahu karena itu aktivitas rutin. Jadi Beta Bank Sampah rutinnya seperti itu. Dan harapannya Beta Bank Sampah bisa menjadi kita mau menjadi pion untuk mari sama-sama kita belajar soal sampah plastik dan pengolahannya dengan baik. Itu harapan. Dan bukan saja anak-anak gitu, karena memang tujuan pertama memang anak-anak, tapi sekarang sudah ke lebih luas orang tua. Nah, jadi berharap itu Beta Bank Sampah menjadi tempat yang menarik untuk anak-anak datang belajar soal sampah plastik, soal sampah, dan menanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Oke, benar sekali. Jadi sebenarnya sampah itu tidak selamanya kotor, tapi bisa diolah, bisa jadi bagus, bisa jadi unik kalau diolah seperti yang Kak Jo lakukan di sini. Kayak ini kan tirai-tirainya dari penutup botol-botol plastik. Itu luar biasa. Ini hasil apa? Mulung di pesisir pantai. Iya, sebanyak ini di pesisir pantai, bayangkan kalau masuk di laut ya. Ini pesisir pantai, dan juga dulu kayaknya itu cerita yang lucu. Itu Kak Jo sering diskusi sama teman-teman di rumah-rumah kopi di kota. Jadi setiap pulang itu biasa Kak Jo itu punya tas khusus, segi besar. Jadi kalau pulang dari daerah Samratulangi harus ke Mardika, naik speed atau naik angkot. Itu Kak Jo pilih jalan. Jadi jalan dari Samratulangi itu biasanya ketemu penutup botol itu langsung taruh di tas. Jadi pulang itu sudah dengan satu tas. Jadi settingnya seperti itu setiap malam. Jadi setiap malam berjalan di pesisir, berjalan di daerah Samratulangi sampai di Mardika. Itu Jalan Losari itu dapat penutup botol, diisi. Jadi setiap malam. Makanya banyak kali terkumpul. Baru kalau sudah kayak gini baru lihat, ternyata cantik. Padahal ini dari sampah. Luar biasa. Kalau Kak Jo sendiri ini kalau misalnya ada yang berminat untuk beli, boleh? Iya, boleh. Kalau kita biasa tahun kemarin itu ada yang pesan dengan dia mewarnanya seperti ini, dia punya seperti ada ini. Pilihan warnanya juga bisa. Di atas mau merah semua, atas mau putih semua. Oke, kita buat. Nah, pernah itu satu ekobrik ini pernah ada yang beli. Bahkan kecuali itu terlalu mahal, tapi dia sangat hargai soal kerja dan kreativitasnya, usahanya. Jadi dia
beli dengan satu kursi yang 19 botol itu dengan 500.000 kayak. Wow, ih, luar biasa. Tapi memang sih 500.000. Ini berapa satu kursi ini berapa botol Kak Jo? Ini 19 botol. 19 botol. Dalam satu botolnya ada 500 sampai 600 lembar sampah plastik. Jadi sudah bisa dihitung berapa banyak sampah di dalam 19 botol ini. Botol itu. Luar biasa. Coba bayangkan kalau sampah-sampah ini bertabaran di laut, Kak Jo. Seperti di gambar yang ada di belakang kita yang disediakan oleh Beta Bank Sampah ini di bawah laut tapi banyak sampah-sampah plastik. Lebih baik sudah kayak gini ya. Sudah bisa dinikmati keunikan. Ini bisa duduk berapa kilo nih Kak Jo? Bisa kayaknya bisa duduk yang sampai 100 kilo pun bisa duduk. Iya bisa. Padahal di dalamnya cuma sampah plastik ya. Iya. Wow, sampah plastik. Terkait dengan sampah kayak ini tambah sampah yang bilang kotor itu kan pernah. Jadi waktu kita buat kursi terus ada yang tanya kita mau beli dong kata. Ya, berapa terus Kak Jo bilang ya 50.000. 50.000 satu kursi yang 12 botol. Mahal. Orang yang mahal karena saya pikir itu sampah gitu. Terus dia bilang ya sampah itu mahal. Betul. Jadi kalau mau tidak mau beli sampah yang mahal, jangan buang sampah sembarangan. Iya, gitu. disimpan saja sendiri terus bikin saja sendiri. Gitu. Betul. lebih murah. Tapi ini usahanya orang kan juga harus dihargai untuk kumpul barang-barang ini ya. Aduh luar biasa sekali Kak Jo. Jadi yang dilakukan oleh Kak Jo ini tentunya sangat menginspirasi semua orang ya sebenarnya, dan semoga kesadaran orang-orang juga semakin meningkat soal sampah Kak Jo. Misalnya kayak ada kan sampai sekarang masih ditemukan orang yang dari angkot atau dari mobil buang sampah keluar, padahal yang sapu jalan juga susah pun setengah mati. Ya itu Kak Jo. Oke, sekarang kita mau games dulu seperti biasa di Bastory Inspirasi. Akan ada rapid test Kak Jo. Jadi Kak Jo akan dapat sekitar 13 pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat tanpa berpikir. Oke Kak Jo? Siap? Satu kata? Boleh ada satu kata, nanti ada satu kalimat sesuai dengan pertanyaannya. Oke ya? Namanya rapid test. Jadi ini dia namanya rapid test karena munculnya di tahun corona. Oke siap, Kak Jo siap ya? Pertanyaan pertama, Kak Jo Manhua. Pertanyaan nomor 1. Jawab dengan cepat. Papeda ikan kuah kuning atau nasi padang? Papeda ikan kuah. Nasi padang. Nasi padang? Oke, mungkin lebih mengenyangkan. Nomor 2. Satu teman yang belum lihat muka lesu rasa lucu. Yongki namanya Yongki. Nomor 3. Sepak bola atau Free Fire? Tidak dua-duanya. Kalau pilih salah satu? Sepak bola. Oke. Terakhir kali bohong tentang apa? Terakhir kali bohong, iya. Ada aktivitas pada lagi tidur. Oke siap. Waktu kecil Kak Jo sebenarnya mau jadi apa? Pendeta. Oh amazing. Oke. Satu benda yang paling disukai yang ada di sekitar kita saat ini nih, yang paling disukai Kak Jo. Ini? Iya ya, itu paling disukai. Iya. Kenapa? Suka yang hijau-hijau yang dari alam. Oke, siap. Next, satu orang yang mau Kak Jo ajak untuk terdampar di pulau terpencil tapi cuma bisa ajak satu orang. Siapakah dia yang mau Kak Jo ajak? Ipe. Ipe. Namanya Ipe. Oke, halo Kak Ipe. Oke, siap. Nomor 8, ini sudah ke-8 nih. Kalau Kak Jo menjadi gubernur Maluku saat ini, apa satu program unggulan dari Kak Jo sebagai gubernur Maluku? Sekolah alam yang dari sampah, dari plastik, dari bangunannya dari sampah plastik, sekolah alam. Jadi bikin sekolah alam yang memang itu dari sampah. Jadi semua bangunannya juga dari sampah. Ekobrik. Ya, sebenarnya sekolah yang ada di alam itu tapi dari semua sampah-sampah plastik gitu. Wow. Jadi sekolahnya besar gitu. Tapi semuanya dari tentang sampah plastik. Oke. Kak Jo Manhua
hal yang paling bikin Kak Jo rasa kesel? Ditipu, oke. Selanjutnya, sampah di mata seorang founder Beta Bank Sampah adalah harta karun. Harta karun. Keren. Satu kata untuk menggambarkan Beta Bank Sampah. Beda. Oke. Jika bisa dilahirkan kembali, Kak Jo ingin menjadi seperti dosen lingkungan yang berdampak. Siap. Yang terakhir ini bisa panjang boleh ya. Gambarkan diri Anda, Kak Jo, 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, which is sudah tahun 2031. Ya, gambarkan diri Anda di tahun 2031. Sudah punya anak. Amin. Yes. Pasti udah punya istri, iya. Anak. Dan sudah punya 2 sekolah. Wow, 2 sekolah. 2 sekolah tentang sampah plastik, tentang sampah. Wow, keren. Ada lagi? Itu. Jadi 3 itu ya, berkeluarga berarti, punya anak, punya istri. Punya 2 sekolah. Dan punya 2 sekolah. Oke, sudah selesai 13 pertanyaan. Lumayan gugup ya. Oke, siap. Jadi Kak Jo gugup. Seperti mau direpit tes. Oke, siap. Kak Jo, sebelum kita mengakhiri Bastory Inspirasi bersama founder Beta Bank Sampah, mungkin Kak Jo bisa kasih inspiration statement buat teman-teman yang nonton, dari latar belakang Kak Jo sendiri selaku founder Beta Bank Sampah. Silakan. Ya, terima kasih Kak Yarni. Jadi kita mau bilang buat teman-teman muda semua bahwa mari kita melakukan sesuatu. Jangan menunggu kata budaya nantikong itu nantikong. Nah, itu budaya menunggu kata nantikong itu agak sulit. Ya, jadi benar. kita lakukan apa yang kita bisa. Yes. Di mana saja kita lakukan yang kita bisa, kita buat. Kapan saja kita bisa, kita lakukan. Oke. Kepada siapapun saja kita bisa, kita lakukan. Betul. Yang mau disampaikan. Oke, jadi jangan menunggu. Jangan nanti kong nanti sih jadi betul Kak Jo ya? Nah, jadi langsung mulai saja karena seperti juga dengan cerita Kak Jo yang sangat menginspirasi, semuanya Kak Jo mulai sendiri dulu. Dari sebelum ada Beta Bank Sampah, Kak Jo mulai sendiri, saya pakai tunda-tunda, langsung eksekusi, akhirnya bisa sampai membuahkan hasil, mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Ambon, dan kedepannya pasti akan ada penghargaan lain. Amin ya Kak Jo. Semoga Beta Bank Sampah terus berkembang, semakin maju, Kak Jo sendiri semakin sukses kedepannya ya. Amin ya. Amin. Iya. Oke. Jadi terima kasih banyak Kak Jo. Kita sudah bercerita banyak. Kak Jo punya cerita sangat menginspirasi sekali tentunya buat teman-teman yang menonton. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton Yarni dan Kak Jo di sini. Semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi dari video Bastory Inspirasi kali ini. Kita berjumpa di video Bastory Inspirasi berikutnya.